Yo, what's up guys? Kali ini kita bakal review lagi. Udah lama kita nggak review unboxing. Nah nih ada barang baru nih. Di sini gua sama kawan gua namanya kenalin. Nama gua Ijar. Nama Nama gua Ijar. Ya, di sini gua dapat Kompas X FR2 Fucking Rabbits. Ya kita buka langsung. Ini yang edisi Indonesia ya? Ya Indonesia. Edisi Jepang Indonesia. Jepang. Yoi. Mana itu cuy? Langsung aja di unboxing. Langsung kita gesek langsung. Buka pakai itu aja deh. Ini. Ya? Nah ini paket dari si cepat yang nyampainya nggak tahu. Baru sampai sekarang. Pakai kunci nih. Kunci tajam ya. Langsung ya. Juga nih. Boleh. Dari kotak depannya ya. Lihat nih, langsung dibuka ya. Boxnya itu full kuning. Kuning nih boxnya nih. Kuningnya kuning muda. Katanya sih kalau yang di Jepang kuningnya tua. Ini ada label Kompas. Di sini FR2 Proto One High Ini lu dapat size berapa, Dik? 42. Gua dapat 42. 42 black white. Kotaknya Langsung buka eksklusif ya. banget sih. Mana nih boy? Pecah sih. Gue nilainya secara objektif aja ya. Ini menurut gua dari tampilan luar ini gimana ya? Ini udah nggak kalah sama kayak semacam Vans, semacam kotak Nike. Ini eksklusif sih menurut gua ya kalau penilaian objektif gua. Terus dari kertasnya ini, papernya ini gila sih, dari sablonnya sedetail mungkin. Ini robek kayaknya. Terus ada sablon gambar ini nih. Gambar apa ini? Papernya nih, dia nih Fucking rabbit. Fucking Rabbit. Fucking rabbit. Ayo langsung kita buka aja. Seger sih lumayan lah. Nih yang pecinta Kompas nih, yang Kompas antusias. Kalau gua sih bukan. Gua cuma pingin mau gua jual lagi. Woi, dapet. Cuman Dik, menurut gua ini harus ada yang dibahas secara objektif, Dik. Oke. Kenapa banyak orang bilang kan Kompas yang edisi Indonesia itu kenapa harganya melambung tinggi? Terus kenapa harganya dijualnya itu lebih tinggi lah daripada edisi sebelumnya, katanya gitu. Nah, gua tuh pengen bilang gitu, ada apa sih sebenarnya di balik ini gitu. Balik Kompas. Iya. Collab sama ini. Collab sama Fucking Rabbit. Oke. Langsung kita buka ya. Ini dilapisin sama apa ini? Ini ada Ziploc, Lock nih. plastik Ziploc. Nih guys. Ya. Ini juga gue mau jelasin nih, Dik, kenapa ini ada benang merah. Terus ini kenapa ada logo 2 ya di sini. Kelincinya itu misah. Oh iya. Kelincinya itu misah Ini betina nih ya. dan yang lebih pecah lagi kalau lu lihat bawahnya ya. Lu lihat bawahnya nih ya. Teman-teman bisa lihat bawahnya itu ada gambar cewek pakai topeng kelinci gitu. Terus ada tulisannya tidak lulus sensor. Oh iya, Nanti ini kita karena- akan bedah satu-satu. Ini karena tidak lulus sensor karena di Indonesia kali ya. Ya karena kita kan tinggal di negara yang sopan santun ini, Oke. negara yang bermartabat. Oke. Jadi kalau kita ikut-ikut yang edisi Jepang, di banner. Sepatu ini di banner. Jadi mungkin untuk mengantisipasinya mereka itu bikin satu campaign tidak lulus sensor ini. Oke, gitu guys ya. Ini kalau kita lihat dari bahannya sih, Ini masih Ini pakai kanvas ya, kanvas 12 kanvas. pos deh kalau nggak salah. ininya Ini masih sweat dengan ya, sweat. ininya Kompasnya sweat ya. kompas bahannya sweat. Terus ini ada di bagian midsole ini masih vulcanize ya, ada tambahan bumper belakang ini, terus ada bumper depan ini, masih ada kalau kata orang pabrik mah mata lele, apa ini pala lele. Tapi ini beda sih Kompas ini warnanya hitam Beda-beda sama ya abu-abu. sebelahnya, oh iya, hitam sama abu-abu. Kalau ini apa nih, lingkaran nggak tahu gua nih, warnanya kuning ya. Ya ini ada warna kuning di sini. Cuman ya Dik, menurut gua ini ada yang lebih menarik lagi, Dik, Apa yang tuh? harus dibahas. Kenapa? Di sini ini ada benang merah nih, ada benang merah. Ini bukan cuma sekedar benang, Dik. Kenapa tuh Jadi kameranya? kalau di budaya Jepang
kalau sejarahnya ya menurut gua kenapa mereka naruh ini itu ada hubungan kayak misalnya orang berpasangan. Jadi apa ya namanya rank of the thread apa gitu. Intinya itu garis benang merah, takdir benang merah. Oke. Jadi lo kalau mau pakai sepatu ini tuh, Tapi kok udah copot? ini kok udah copot tapi ya? Makanya ini kok udah copot? Mungkin dipasang dulu gini sih. Intinya gitu tuh, benang merah ini tuh menandakan lo udah hubungan gitu loh. Ini Garis udah copot. benang merah. Ngomong-ngomong kenapa udah copot ya? Ini gua bukan BNIB kali. Review jujur ini. Nih, udah copot nih. Gua tali ngasal nih ya. Nih. Tahu dah. Jadi tuh gitu. Kenapa di sini ada benang merah? Nih. Nah, terus ini setahu gua, kenapa logonya itu terpisah? Karena logo awal Fucking Rabbit kan kelinci lagi bermesraan tuh. Nah, ya mungkin karena campaign tidak lulus sensor tadi, kalau ditaruh di sini ya itu tadi tidak sopan santun sepatu ini. Tidak lulus sensor. Tidak Ya? lulus sensor. Oh, jadi ini yang jantan Iya. nih. Mata kayak ngelihat, oh sini betina nih ngeliat ke Betina. pantat gitu. Kayak mau kentu. Secara sepatu menurut gua ya sepatu kompas kayak Proto pada umumnya ya, build dan material segala macam. Cuman yang menurut gua agak pecah di kolaborasi ini ya kayak orang-orang teman-teman pada bahas sepatunya itu harganya lumayan gila. Kalau kita Iya. secara objektif bahas, kenapa Iya. Kompas itu gila harganya? Coba lu perhatiin dari dia promo. Dia mengundingkan MRT di Jakarta, stasiunnya, gerbongnya. Ya, Terus itu dia mengundingkan baliho-baliho di kota Jakarta, di kota Bandung, dan menurut gua biaya untuk promo itu nggak mahal. Kalau kita bedah, ya. yang tahu-tahu itu bisa dikalkulasiin tuh berapa biaya promonya berapa, biaya untuk bahan sepatunya itu berapa. Jadi menurut gua harga segini untuk Kompas X Fucking Rabbit masih worth it sih, ya. masih worth it. Kalau yang belum tahu, ini gue dapat di harga 1180. Itu harga retail ya? Itu harga retail. Kalau Retail. yang high, kalau yang low itu beda 100 kalau nggak salah. Lu dapet di mana ini? Ini gue langsung di Kompas ya, di Tokopedia. Tokopedia. Pencet. Berhadiah, guys. Kita review Ini. satu-satu nih, Dik. Di belakang ada tulisan hashtag FR2 nih. Hashtag FR2. Gimana kalau ini kita copot aja? Udah copot tadi. Udah copot ya, kita copot lagi. Bisa dicopot ya. Gue tali lagi tuh. Udah. Copot aja nggak apa-apa. Jadi di belakang tuh ada hashtag FR2. Ini wovennya dia pakai warna kuning, ya kan? Warna kuning nih labelnya. Iya. Terus ada detail tulisan Tokyo dan Bandung, menandakan identitas tempat ya dari Fucking Rabbit dan sepatu Kompas. Itu. Ini Tokyo Bandung itu apa? Ini special made for FR2. 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 Beda-beda ya, kanan dan kirinya beda. Kanan, kiri beda nih. Dia zippernya masih kayak biasa ya, kayak pada umumnya masih pakai YKK zipper, masih pakai tali yang biasa juga. Terus lubang solnya ini juga sama aja, masih kayak Proto pada ya yang aja sama aja. Oh, di insole-nya tuh ada tulisan Kompas nih. Kalau kalian pengen tahu, dalam itu ada tulisan. Jadi copot nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Di dalamnya ada tulisan Kompas. Tulisan Kompas nih. Tapi bawahnya pakai ini sih, keren sih. Cuma menurut gua pecahin bawahnya ini sih. Oke sih, ini bakal banyak brand-brand parodi yang niru ini. Iya sih. Abis ini bakal ini sih. Fuck lah. Tapi kurang, kalau gua sih ngeliat ini kurang rapi sih gue lihat. Beberapa detailingnya memang iya sih, kayaknya masih ada sisa lem di bagian depan. Tuh, kurang rapi sih gue lihat. Bagian sini masih ada sisa lem. Bau si lemnya juga masih kerasa banget. Masih kerasa banget bau lemnya juga kan di entah nggak tahu ya, ini agak kayak mau lepas sih nggak sih? Stitchingnya ini kurang rapi di bagian zippernya, Iya sih. masih agak kurang rapi. Ya, mudah rentan ini kayaknya. Iya, rentan buat copot. Sobek nih. Ini di bawah sini nih, entah memang dibikin seperti ini memang atau memang ini kurang rapi ya stitchingnya. Juga stitching di bagian sini nih masih kurang rapi lah menurut gua. Kalau kalian belum tahu, ini diproduksi cuma 1000 pasang di Indonesia. Kalau yang di Jepang, ini kan warna hitam. Kalau di Jepang kebalikannya warna putih dia. Jadi ada 2 seri berarti ya. 2 seri. Kontaknya di Jepang
warna kuningnya lebih tua. Wah, ini kuning muda kan. Ada nggak? Kertasnya sih Ada menurut kertas gua, nggak sih? kertasnya Yang kayak terima kasih gitu nggak sih? Ada? nggak ada. Cuman Oh, gitu. di dalam sini ada tidak lulus sensor nih kalau lihat nih. Sama hangtagnya ya nih. Hangtagnya gini doang lah pada umumnya. Ada tulisan development sampelnya nih. Kompas, terus dijelasin spesifikasi materialnya nih. Produknya Reset and Destroy itu kan. Warna, model segala macam, upper. Kita mau bahas apa lagi nih abis ini? Kita bahas apa lagi ya di sini? Kayaknya udah habis deh. Tadi udah bahas promonya, kenapa harganya mahal, dan menurut gua itu tadi jawabannya. Secara material ini Lumayan sih. ya lumayan sih menurut gua. Lumayan oke. Kanvas 12 oz. Ya kalau nggak salah ini kanvas 12 oz. Cuman gimana ya, gua ngelihatnya itu kayak ya namanya foto ya nggak sama kayak di foto gitu, si siluetnya. Iya sih, Siluetnya kurang dikit lah. nggak sama kayak di foto ya. Beberapa masih ada miss di bagian sini nih. Kayak di sini nih shape-nya itu kurang gimana ya, kurang kokoh aja gitu. Gue terakhir udah berapa lama ya dapat kompas itu, yang kompas yang biasa kayaknya ya. Yang Ya, bezel bezel biasa ya. bezel basic. Itu gua kurang suka sama kompas karena bawahnya itu ya nggak rapi, terus kropos gitu dulu waktu itu. Makanya gue kasih dia waktu itu. Gue jual. Anjing. Tapi gue lihat sini ada kemajuan lah kompas lah. Cuman ya Dik, menurut gua ini secara filosofi dapet banget sih Dik. Kenapa ada benang merah di sini, ini menurut gua wow gila sih. Pertama karena kolaborasi lintas negara ya. Terus gua pernah baca kalau nggak salah ini ada satu tradisi di Tiongkok dan di Jepang cukup terkenal tradisi ini, takdir benang merah ini. Coba bisa Ya. di googling teman-teman kalau gua salah. Setahu gua mereka angkat ini sih. Yang katanya itu ya, apa namanya, kayak memulai kehidupan baru gitu. Iya nggak sih? segala macamnya gitu tradisi. Ini benang merah gitu, takdir benang merah. Ini masih ini ya. Masih BNIB sumpah, baru buka tadi barusan. Kalau mau gue jual lagi, yang minat bisa chat gua. Chat dia. Bisa DM gua, oke. Ini sumpah, nggak bohong gua. Tiba-tiba tadi kayak gini, komplain nih gua sama Kompasnya nih. Katanya dia bilang kalau udah copot, nggak itu, nggak Iya. BNIB lagi. BNIB lagi. Waduh, turun ya harganya, nggak mungkin sih. Nggak sih kalau turun. Keren sih. Jadi itu Dik, jadi teman-teman jangan, ya kita nilainya objektif aja ya, jangan bilang Kompas itu sepatu gaib mulu. Menurut gua juga agak kurang setuju gitu, kenapa gaib segala macam, Ya, karena yang dapetinnya susah. menurut gua nggak susah amat sih, karena Diki pun dapat gitu ya. Gua Dan dapet. terus ya kita bisa ngelihat kayak mereka produksi berapa ribu pasang doang, sedangkan permintaannya itu banyak gitu. Jadi wajar kalau teman-teman ada yang nggak dapat ataupun segala macam gitu. Terus kayak kenapa bilang Bang Kompas harganya mahal, katanya local pride. Kalau lu pelajarin, kalau lu lihat, menurut gua ya kayak kita bahas tadi, masalah harga dari dia promonya segala macam sampai masuk MRT dan segala macam, dia kolaborasi dengan kayak burger atau makanan-makanan dan minuman Iya, segala iya. macam. Menurut gua pizza segala macam, ini kolaborasi yang pecah sih menurut gua, satu brand lokal yang kolaborasi yang sangat epic sih menurut gua pribadi. Mungkin dari Ngabisin biaya banyak tuh. iya ngabisin biaya banyak juga kan, gak mungkin dong dia mau rugi. Terus tanya, kenapa bang kok bisa sih dijual lagi segala macam? Ya itu sistem supply and demand. Supply-nya cuma 1000 pasang, demand-nya lebih dari itu. Jadi harganya orang-orang pada nge-resell harganya gila-gilaan. Iya. Itu dia. Ngomong-ngomong kawan gua membayarin sih 3 juta katanya. Enggak ya, gua Katanya. mau gua pajang aja di kamar. Cek gitu. Tapi jujur gua dapat Kompas ini nggak sengaja, sumpah. Gua iseng-iseng aja kan, lagi BU butuh uang gitu kan. Mikir-mikir YouTube juga nggak ada konten udah berapa bulan ini kan. Makanya kok dapet. Waduh, lumayan sih. Ini untuk dapat kontennya jadi nih, nggak bisa review. Makanya kalau lu bilang Kompas itu brand gimmick, ya gue pun setuju kenapa Kompas disebut brand gimmick juga gitu, karena memang gimmicknya mereka sangat amat keren menurut gue. Promo-promonya mereka itu gila sih, menurut gue itu gila. Dia kayak endorse semuanya. Dan dia ngasih-ngasih ya yang bisa dibilang katanya influencer ya. influencer iya. Dan menurut gue ya oke sih menurut gue. Dan kalian yang demen ini ya, kalian ke influence sama mereka ini. Kalian Jadi korbannya, kenapa harganya mahal ya, itu karena kalian sendiri ya. Kalau gua sih biasa aja, nggak mau lah gua.
Ay, pecah nih, tapi nih ada satu nih, miss nih. Apa itu? Ini sisa ini. Ya nggak sih? Iya, nggak rapet. Nggak rapet soalnya ada. Nanti kita kasih tahu detailnya ya. Habis ini kita kasih tahu detailnya. Mungkin segitu aja kali ya. Segini aja dulu yang bisa kita bahas karena kita bukan siapa-siapa. Ya, gue bukan siapa-siapa, iseng-iseng doang. Gue nge-review nih cuman karena ya semua sepatu yang gue punya, gue kayak apa sih? Kayak lo bahas, Ya terus dimasukin YouTube biar gue, oh ini sepatu yang gue punya. Maksud apa sih? mendokumentasikan. Sneaker yang gue punya itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian suka ya bagus lah. Lumayan ada ilmu-ilmu ya. Siapa tahu kan kita bagi ilmu. Lumayan kok ilmunya dikit-dikit. Kalau enggak ya udah. Jadi ini reviewnya bener-bener jujur ya. Jujur gua. Nggak Jujur, bohong. dan kita kenapa bahas dikit-dikit. Menurut kita kenapa harganya tuh segini, tiba-tiba kawan-kawan bilang ada yang melambung. Menurut kita wajar sih. Menurut kita wajar. Ya mungkin segitu dulu ya. Thank you untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di share ya nih. Yang belum dapat ini ada size 42. Boleh komen di bawah. Boleh DM Instagram gua @nakalaja. Oke. Langsung dapat Serius. diskon 50%. Serius gua BU. Kagak bohong gua dah. Buruan ya. Thank you ya. Bye. Bye. See you next video. Oke. Anu, Kalau ada edit duit lagi. ini.